Mereka ingin mengulangi kisah kegagalan kan sebenarnya. Kalau alasannya kenyamanan macam-macam, itu sih lebih tepat untuk memilih pasangan hidup sebetulnya, bukan pasangan politik gitu. Seperti menelan air liur sendiri kan gitu, air Oh, ludah sendiri kan kira-kira gitu. Nah itu yang saya sebut. Ini nanti Pak SBY kampanyenya bagaimana? program Tribun News on Focus hari ini kembali menjumpai Anda, Tribuners, bersama dengan saya Nila Irda. Masih membahas seputar dinamika dunia politik di tanah air kita, yang mana baru saja ada partai politik yaitu Partai Demokrat yang rencananya bergabung begitu ya dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Untuk membahas hal tersebut, Tribuner, saat ini saya sudah tersambung langsung dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani Indonesia, ada Bang Ray Rangkuti yang sudah tersambung di sebelah sana. Bang Ray, Assalamualaikum, apa kabar Abang? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik-baik. Baik, Bang, terima kasih banyak untuk kesempatannya bisa kembali berbincang bersama dengan saya. Ini dinamika politik atau pergeseran koalisi masih terjadi, Bang Ray, yang mana baru saja Demokrat ini memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo Subianto setelah beberapa lama yang kita tahu tampaknya menimbang-nimbang begitu ya, berlabuh ke Ganjar atau berlabuh ke Prabowo. Untuk pengantar awal, Bang Ray, silahkan kalau dari Abang sendiri sebagai pengamat politik melihat pergerakan dari Partai Demokrat ini seperti apa, Bang? Iya, artinya mereka ingin mengulangi kisah kegagalan kan sebenarnya. Karena mereka kan pernah gagal juga bersama dengan Pak Prabowo dulu gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari komposisi partai sekarang ini relatif ini adalah partai-partai yang juga mendukung Pak Prabowo pada 2014 yang lalu yang pernah mengalami kekalahan dalam Pilpres di mana saingannya adalah Pak Jokowi saat itu kan, yang didukung oleh partai-partai yang relatif juga sekarang bergabung di di koalisinya Pak Ganjar gitu. Ada PDI, ada P3 ya, ada dulu Caimin, tapi Caimin kan juga keluar dari koalisinya Pak Prabowo gitu. Jadi ini seperti kurang kurang seperti suasana 2014 yang memang dari beberapa seginya berbeda gitu. Mhm. Nah, perbedaannya itu ya konteks konteks dukungan kan lebih tersebar sekarang. Tapi kalau komposisinya Pak Prabowo ini ya kan itu kurang lebih sama seperti 2014 yang lalu gitu. Mhm. Seperti mengulang kisah lama ya Bang Rey ya, Iya, artinya ya, sama-sama iya. mengusung Prabowo. Ini kalau kita hitung-hitungan, setelah sebelumnya koalisi Prabowo kan ada PKB, lalu PKB-nya keluar bersama dengan memutuskan untuk bergabung bersama dengan Anies Baswedan begitu, lalu yang masuk adalah Partai Demokrat. Kalau kita lihat untung-untungan, apakah kemudian salah satu partai lebih menguntungkan untuk Prabowo, Bang Rey? Ya ini jelas akan ada kenaikan elektabilitas Pak Prabowo, nggak bisa dinafikan juga itu. Karena bagaimanapun pemilih Demokrat itu ada, bukan nggak ada. Ya kalaupun nggak gede-gede amat, mungkin 5%, 6% itu ada. Orang yang dengan setia memilih Partai Demokrat dan dengan sendirinya memilih dukungan capres kepada kemanapun Demokrat akan berlabuh. Itu nggak bisa kita bantah juga, itu mesti ada. Nah pertanyaannya sebetulnya apakah akan signifikan dukungan atau perolehan suara yang diambil diraih oleh Pak Prabowo pasca bergabungnya Demokrat. Di sini sih menurut saya itu tadi paling hebat tuh 5%. Jadi nggak terlalu signifikan gitu. Nah, kenapa saya katakan 5%? Ya sumbangsi itu kan datang dari pemilihnya Demokrat, itu berapa persen lah. Ditambah mungkin dengan berlabuhnya kelompok-kelompok Islam politiknya yang memang selama ini secara politik sudah lebih dekat dengan Pak SBY dan juga dengan Pak Prabowo gitu. Jadi dengan bergabungnya Pak Prabowo dengan Pak SBY itu artinya makin memudahkan kelompok-kelompok Islam politik ini untuk mengambil sikap politik, yaitu bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo dan AHY gitu, atau koalisinya Pak Prabowo dengan Demokrat gitu. Mhm. Lalu apakah mereka akan meninggalkan Anies Baswedan? Jawabannya iya gitu. Karena mereka mungkin udah merasa ada sedikit gap dengan Caimin itu di luar karena memang sampai sekarang mereka nggak pernah dilirik oleh Anies Baswedan gitu ya.
Tapi juga ada Caimin di samping Anies Baswedan itu, yang notabene berbeda secara apa namanya itu ya, kultural, secara ideologis ya, dalam pandangan keagamaan antara mereka dengan Caimin. Itu seperti barat dan timur atau utara dan selatan sebetulnya gitu. Nah, Hmm. dengan dua gap inilah kita bisa menduga Islam-Islam politik ini akan gabung ke koalisinya Pak Prabowo SBY gitu ya. Nah, dan oleh karena itu saya mengatakan akan ada pertambahan. Nah, jadi satu segi datang dari pemilihnya Demokrat sendiri, nah ditambah nanti dengan apa namanya pemilih dari kelompok-kelompok Islam politik yang besar kemungkinan akan bergabung ke koalisinya Pak Prabowo dan SBY gitu, karena mereka secara kultural dan politik lebih dekat kedua sosok ini dibandingkan misalnya ke Ganjar Pranowo. Hmm. Kalau ke Anies dekat, tapi ada gap di sana, yaitu gapnya adalah Caimin. Dan pada saat yang bersamaan Anies juga belum pernah ya bertegur sapa dengan mereka sampai saat ini gitu. Khususnya dalam konteks dalam konteks pemenangan Pilpres ya. Hmm. Nah, oleh karena itu uh, uh, apa namanya itu perolehan suara Anies cenderung akan stagnan kalau Hmm. nggak disebut menurun, karena mungkin sebagian pemilih yang selama ini bergabung dengan Anies ya karena dianggap bagian dari apa namanya itu kesamaan politik itu mungkin akan mengalihkan dukungannya ke Pak Prabowo gitu. Hmm. Nah, tapi saya tidak melihat Ganjar agak terganggu gitu. Kenapa gitu? Karena Ganjar itu punya pemilih yang memang berbeda segmennya dengan pemilihnya Pak Prabowo, apalagi pemilihnya Anies Baswedan gitu. Hmm. Jadi sebetulnya yang saling tanda kutip ya mengganggu ini adalah Prabowo dengan Anies. Yang saling berlomba ini adalah Prabowo dan Anies gitu. Jadi bukan dengan Ganjar, karena Ganjar itu relatif ya punya segmentasi pemilih sendiri. Dia berasal dari dua kelompok ya. Kelompok pertama adalah apa namanya kaum nasionalis ya, yang kedua adalah kelompok Islam moderat gitu. Itu Hmm. yang mungkin akan berkumpul di Ganjar Pranowo. Yang dua kelompok ini ya apa istilahnya itu ya ya mungkin sedikit agak dekat dengan Pak Prabowo, kelompok Islam politiknya dekat dengan Pak Prabowo, tapi jelas ya kelompok moderatnya juga kelompok nasionalisnya mungkin akan berkumpul di Ganjar Pranowo gitu, sehingga ya kalau kita lihat dalam komposisi ini Ganjar mungkin nggak akan terlalu terganggu gitu ya. Hmm. Nah, paling yang saling mengganggu itu ya Pak Prabowo dengan Anies Baswedan gitu. Mereka yang sekarang berlomba-lomba untuk mendapatkan suara di basis pemilih tradisional mereka gitu. Hmm. Nah, salah satu basis tradisional pemilih mereka itu adalah Islam politik itu gitu. Nah, mereka kalau Ganjar kan di luar itu gitu. Di luar Islam politik itu udah jelas dia tidak masuk dalam kategori itu ya. Nah, Hmm. apakah besar suara Islam politik itu yang nggak gede-gede amat itu kan 3-4% lah. 3-4% kan juga gede kalau konteksnya, kalau kita lihat dalam konteks apa namanya itu perolehan suara yang kelihatan sekarang sama-sama agak merata gitu. Nah, oleh karena itu ya siapapun yang dapat ya sedikit banyak akan diuntungkan meskipun itu nggak signifikan ya kenaikannya dan seterusnya seterusnya itu gitu. Tetapi ya itu tadi ini akan berbagi antara Prabowo dengan Anies Baswedan gitu. Hmm, akan berbagi antara suara Prabowo dan juga Anies Baswedan. Bang Hmm. Ray, ini kalau kita melihat kan Koalisi Indonesia Maju kan tampaknya gemuk sekali begitu ya, Bang. Kalau dari catatan saya bahkan bisa mendapatkan setidaknya 258 nantinya kursi parlemen. Apakah dengan gemuknya atau banyaknya perolehan kursi parlemen ini kemudian sebanding dengan nantinya bisa mendapatkan kemenangan untuk Prabowo Subianto, Bang Ray? Enggak. Itu kan udah berkali-kali kita buktikan dalam pemilu. Hmm. Kan koalisi Pak Prabowo itu gimana nggak gemuknya 2014 yang lalu. Hmm. Kan bisa kok dikalahkan oleh Pak Jokowi gitu. 2019 yang lalu ya relatif hampir sama lah. Tapi kan sama juga gitu. Di Pilpres itu bukan dukungan partai yang penting. Hmm. Dukungan partai itu lebih karena ada alasan administrasi, yakni persyaratan untuk mencalonkan calon presiden. Kembali di Pilpres itu ya kembali ke figurnya masing-masing gitu. Makanya karena itulah kemudian saya mengatakan perpindahan Demokrat ke Prabowo itu memang akan menambah suara Pak Prabowo, tapi nggak signifikan. Hmm. Karena orang milihnya itu bukan partai, orang milihnya itu adalah calonnya, capresnya siapa. Dan mungkin nanti akan dibantu cawapresnya siapa gitu. Bukan partainya. Bukan didukung oleh partai mana, bukan gitu. Nah, dukungan partai itu yang saya sebut mungkin nggak akan lebih dari 2-3%.
Nah, makanya kalau saya katakan ya kenaikan suara Pak Prabowo itu di angka 5% gitu ya. Nah, 2-3% disumbang oleh partai, 2-3%-nya atau 2%-nya nanti disumbang oleh hasil dari kampanye bersama antara Pak Prabowo dengan SBY dan juga AHY nantinya gitu. Hmm. Jadi pertambahannya itu maka saya katakan ya kurang lebih hanya dapat 5% kalau suasananya begini. Karena kita melihat pemilihnya sebenarnya sudah relatif ya kuat untuk masuk ke jagoan mereka masing-masing, ke pilihan mereka masing-masing gitu. Oke, salah satu alasan kalau kita soroti ini Bang Ray adalah alasan kenyamanan yang akhirnya membuat Demokrat atau dalam hal ini Pak SBY begitu ya, menjatuhkan pilihan kepada Prabowo Subianto jika dibandingkan dengan Ganjar yang mana beberapa waktu belakangan juga sempat concern untuk berdiskusi, untuk sama-sama saling nego mana yang akan dipilih begitu kan. Apakah kemudian latar belakang yang sama atau mungkin tadi kenangan masa lalu di 2014 yang kemudian akhirnya membuat SBY ya sudah kita kembali saja mengulang cerita lama untuk bersama dengan Prabowo Subianto. Abang melihatnya seperti apa? Ya bisa saja begitu, cuma kan Mm-mm. menurut saya kalau alasannya kenyamanan macam-macam itu sih lebih tepat untuk memilih pasangan hidup sebetulnya, bukan pasangan politik gitu. Kalau pasangan hidup, bolehlah salah satu syarat utama kita menikah itu karena saya merasa nyaman dengan Anda gitu. Mm. Tapi kalau di dalam politik itu bukan itu alasan utamanya sebetulnya. Alasan utamanya itu adalah kita bisa menang apa enggak nih gitu. Mm. Soal nyaman nggak nyaman ya urusan kedua ketiga lah. Yang penting ini kalau saya datang ke situ ya kita bisa menang apa enggak gitu. Itu mestinya kalkulasinya gitu. Tapi ya setiap partai kan beda ininya apa namanya itu seleranya masing-masing. Ada yang memang apa istilahnya itu ya berpikir soal menang atau tidak, gitu. Ada yang berpikir soal nyaman nggak nyaman gitu. Nah Mm. seperti misalnya Caimin kan, ketika dia pindah dari apa namanya itu dari Pak Prabowo ke Anies, saya kira Caimin tidak sedang mengejar kemenangan. So kalau beliau mengejar kemenangan, ya beliau akan bergabung dengan Pak Prabowo gitu. Tapi Mm. dia ngejar apa ya? Dia ngejar apa namanya mimpinya sendiri. Apa yang mimpinya sendiri itu? Pernah dalam hidupnya jadi capres atau cawapres gitu loh. Mm. Dan Anies Baswedan menyodorkan itu dan dia pindah gitu. Soal menang atau tidak urusan kedua gitu loh. Tapi dia pernah Oke. apa namanya mencapai impian mereka. Impiannya adalah jadi politisi gitu. Tapi ketika Caimin pindah ke Anies Baswedan karena mimpi yang ia inginkan ingin capai selama ini gitu, ya itulah politiknya gitu loh. Politik dia itu ya memang ingin jadi capres dan cawapres Mm. gitu loh kira-kira tuh. Jadi bukan karena merasa nyaman di Anies atau inilah atau itu karena beliau punya mimpi dari dahulu ingin capres atau cawapres dan sekarang terkabulkan gitu loh Mm. di apanya di Anies Baswedan itu gitu. Itu nggak ada hubungannya dengan saya merasa nyaman atau tidak Oh. nyaman atau apa gitu. Tapi ya Caimin mengejar mimpi politiknya dan tercapai gitu ya. Mestinya juga bayangan saya sih partai-partai itu berpikir dengan koalisi yang lain itu ya karena ya kalkulasi-kalkulasi apa kalau saya ke sana itu bisa menang apa enggak gitu. Sebab kalau kita berpikir hal-hal yang berhubungan dengan idealisme gitu, ya saya kira nggak terlalu banyak bedanya sih antara partai-partai ini, partai A, partai B kan idealismenya sama, ideologinya Mm. sama, visi misinya juga sama gitu, dan sebagainya gitu. Mm. Disampaikan bahwa SBY juga mengatakan untuk Pak Prabowo ini for you saya siap turun gunung begitu katanya Bang Ray. Ya itu dia turun gunungnya Pak SBY ini menurut saya jadi pertanyaan, beliau Mm. turun gunung dengan isu apa gitu. Nah, sebab beliau ini kan dikenal sebagai presiden yang memilih berbeda dengan Pak Jokowi gitu kan. Mm. Nah, sementara apa namanya Pak Prabowo, Airlangga adalah apa namanya itu bagian dari koalisinya Pak Jokowi gitu. Nah, jadi di mana beliau akan nyampein isu gitu. Nah, Mm. misalnya kalau beliau nanti mengatakan keamanan dalam negeri terancam, itu kan kerjaannya Pak Menhan, Pak Prabowo, kan aneh itu. Kalau beliau mengatakan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, lah itu kan dua menterinya di situ. Karena mereka nanti akan terhantuk pada isu apa yang akan mereka sampaikan gitu.
Dan pada tingkat ini Ganjar Pranowo diuntungkan gitu. Kenapa? Karena koalisinya terlihat lebih tidak abu-abu gitu. Kan kalau Anies Baswedan kan kelihatan abu-abu. Satu, perubahan saat Caimin pendukung kebijakan Pak Jokowi. Pak Prabowo juga begitu. 3 partai pendukung Pak Jokowi, satu idenya adalah perubahan itu. Jadi bentrok di dalam visi ini, bentrok di dalam idenya gitu. Nah, sementara Ganjar mungkin akan terselamatkan, dia tinggal milih betul-betul akan konsentrasi melanjutkan isu-isu Pak Jokowi atau tidak, karena secara partai tidak ada yang berbeda di antara mereka gitu. Nggak ada 2 isu yang berbeda di antara mereka gitu. Di koalisinya Pak Ganjar. Nah, dalam aspek ini saya lihat Pak Ganjar sedikit lebih diuntungkan karena kelihatan koalisinya Pak Ganjar itu adalah koalisi yang tidak abu-abu gitu. Sementara di Anies, kan saya mengatakan ini semacam koalisi eksperimen. Itu berkumpulnya kelompok Islam politik dengan politik Islam gitu. Itu seperti Timur dan Barat lah, kumpul dalam satu wahana gitu. Sementara Pak Prabowo dengan SBY, ya isunya juga beda. Satu, melanjutkan total keinginan Pak Jokowi, tapi satu segi ada Demokrat yang menyebut mereka lah yang menyatakan lebih awal apa namanya itu jargon perubahan itu gitu loh. Kan sekarang mereka nggak mau itu diklaim oleh Anies Baswedan dan Caimin kan, karena mereka merasa bahwa jargon perubahan itu datang dari mereka gitu. Jadi gimana nih klopnya gitu. Nah, dalam rangka itulah saya jadi bingung nanti kalau Pak SBY turun, nah kira-kira beliau menyampaikan apa, menyebutkan apa gitu. Beliau apakah akan bersikap misalnya soal ibu kota negara, pindah apa enggak, undang-undang Omnibus Law, setuju nggak dicabut atau enggak, gitu. Revisi undang-undang KPK. Ya banyak lagi lah aturan-aturan yang mungkin selama ini mereka berbeda. Nah itu disampaikan kepada publiknya bagaimana gitu. Oke, baik. Ini kalau kita melihat dari statement yang sudah dikeluarkan oleh Ketua Umum Demokrat begitu Bang Ray, AHY juga menitipkan agenda, yang mana salah satu titipan pesannya untuk Prabowo atau Koalisi Indonesia Maju adalah perubahan dan juga perbaikan, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Ray. Iya. Tapi kemudian ada pembaruan statement ini Bang, karena sudah dikatakan kalau sudah baik bisa dilanjutkan, tapi yang belum baik kemudian diperbaiki begitu. Ya tapi yang begitu-begitu kan nggak mudah mengubah image masyarakatnya gitu loh Pak. Kalian sejak dari awal kalian sudah apa namanya itu ya memposisikan dengan keras bahwa Demokrat itu partai yang beroposisi terhadap pemerintah gitu loh. Nah, ketika mereka mengusung perubahan, yang terbayang oleh kita itu mereka akan mengkoreksi segala sesuatu yang menjadi isu negatif di mata masyarakat. Undang-undang Omnibus Law, revisi undang-undang KPK, undang-undang apa namanya itu, termasuk mungkin nanti soal penanganan rempang. Bagaimana ini kan sampai saat ini misalnya Menhan nggak berbicara tuh soal rempang itu. Padahal ada tentara yang dikirim ke sana kan dan seterusnya gitu. Nah, jadi orang akan melihatnya begitu nanti tuh. Itu yang saya sebut jadi kelihatannya abu-abu. Belum apa-apa isu perubahan sudah direvisi kan gitu. Nah itu yang justru kan nggak di dunia yang sekarang ini nggak mudah juga orang karena semua orang punya rekaman masing-masing dan yang lebih penting dari itu pemilih kita 62%-nya adalah anak-anak milenial yang relatif lebih kritis, rasional ya. Nah itulah kan salah satu masalah di politik kita ini karena orang selalu mengambil sikap ekstrim ya kan gitu. Nah, kalau bukan A, B. Kalau bukan B, A. Kalau nggak di dalam kekuasaan, di luar kekuasaan. Begitu di luar kekuasaan, habis, dihantam semua apapun yang dikerjakan oleh para penguasa. Gitu. Ujung-ujungnya ya kerepotan sendiri. Kalau udah begini gitu loh. Kan orang kan mengatakan ini seperti menelan air liur sendiri kan gitu, air ludah sendiri kan kira-kira gitu. Nah itu yang saya sebut. Ini nanti Pak SBY kampanyenya bagaimana? Mana yang mau dilanjutkan? IKN dilanjutkan apa enggak? Undang-undang Omnibus Law, rempang dilanjutkan apa enggak? Mana yang akan direvisi? Gitu. Dan sebagainya. Oke, jadi malah terkesan abu-abu ya Bang ya di satu sisi. Nah, itu yang saya mau jadi ini. Jadi ini ada 3 kelompok, 3 bentuk lah. Koalisi abu-abu, ya. Koalisi abu-abu ini adalah Prabowo dengan
Pak SBY kan gitu. Koalisi eksperimen istilah saya itu, koalisi eksperimen itu ya Anies dan Caimin. Jadi cobalah pertemuan antara dua segmen pemilih besar di umat Islam itu, satu Islam politik, yang lainnya adalah politik Islam gitu. Ini seperti dua kutub nih, utara dan selatan, timur dan barat gitu. Nah, satu koalisi tengah gitu, atau koalisi apa namanya itu murni gitu. Nah, koalisi tegas atau apalah namanya itu, namanya Ganjar Pranowo gitu. Jadi tiga bentuk inilah kelihatan yang akan kita lihat di dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau sampai sekarang ini kan masih belum ada nama cawapres dan Prabowo atau Gerindra mengatakan dengan bergabungnya Demokrat nantinya kita akan fokus untuk kemudian mengumumkan nama cawapres. Nama AHY masih kemudian bisa kembali terbuka peluangnya menjadi cawapres. Sudah selesai lah. Sudah selesai. Sudah selesai. Atau mungkin Bang Ray justru ada kader Demokrat yang lain yang mungkin bisa berpeluang. Kalau cawapres, terus kenapa kata Erlangga? Gitu. Kalau AHY jadi cawapres, mengapa dilepas Caimin? Gitu loh. Ya Caimin jauh lebih potensial meraup suara bagi Pak Prabowo dibandingkan AHY. Karena Caimin bisa jadi jangkar kepada kelompok-kelompok Islam moderat. Gitu. Jadi udahlah. Soal AHY jadi cawapres itu udah selesai. Dia dimanapun sekarang. Lalu dengan Anies aja dia nggak lolos. Padahal dia ke Anies setahun lebih kan. Orang terlalu banyak spekulasinya ya. Sederhana aja. Kalau AHY itu dipertimbangkan oleh capres-capres ini, dia kan lebih baik diambil oleh Anies Baswedan. Udah 1 tahun loh bersama dengan Anies Baswedan itu. Tapi Anies kan enggak tuh, lebih baik milih kawan baru yang baru dia kenal ibaratnya 2-3 hari sebelumnya lalu akad nikah gitu ya, dibandingkan orang yang udah punya asumsi mantannya Anies ini akan dipinang oleh capres yang lain kan. Aduh, terlalu spekulatif kita itu analisanya itu. Baik, semuanya artinya sudah tidak ada peluang lagi untuk nama Pak Prabowo pilihannya cuma 2. Kalau bukan Gibran, Erlangga. Kalau bukan Gibran, Erlangga. Nah, diganjarnya ini yang diganjar yang terbuka kemungkinan masih banyak. Bisa 4, bisa 5 gitu. Kalau kan masih ada nama Erick Thohir kemudian atau Ridwan Kamil yang juga kemudian digadang bisa menjadi cawapres dari Pak Prabowo, Bang Ray. Iya, Ridwan tuh udah jelas. Karena saya juga berkali-kali mengatakan itu salah strategi politik. Itu. Jadi ketika dia masuk ke Partai Golkar, sejak saat itulah karir politiknya untuk capres-cawapres selesai gitu. Karena capres-cawapres itu ada di Rakernas Golkar yang sudah dimandatkan kepada Airlangga Hartarto. Oke. Sebelum saya closing tadi Abang mengatakan masih ada peluang 5 atau 4 nama yang untuk Pak Ganjar Pranowo. Ini siapa-siapa saja dan bisa tidak sih Bang sudah terseleksi satu nama yang paling potensial untuk kemudian dipinang oleh Pak Ganjar? Belum ada yang terseleksi dengan bagus ya. Kalau 5 itu semua kita udah sering kali diungkap. Ya kan, ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, ada apa namanya Pak Mahfud ya, ada Khofifah ya, ada Yeni Wahid ya. Itu sering mereka sebut. Tapi siapa di antara 3 nama itu yang potensial gitu? Nah, saya nggak tahu persisnya. Cuman di politik Indonesia itu seringkali saya bercanda dengan kalimat begini: semakin sering digandeng ya seseorang itu artinya semakin sempit kansnya untuk dipilih gitu. Jadi Caimin digandeng Prabowo terus nggak kepilih ya kan. AHY digandeng Anies atau AHY menggandeng Anies terus berpisah ya kan. Nah, sekarang orang mengait-ngaitkan Ridwan Kamil dengan Pak Mahfud yang kebetulan mulai sering digandeng-gandeng oleh Ibu Mega dan juga digandeng oleh Ganjar.
perlu kita ingatkan, justru yang sering digandeng-gandeng itu pertanda nggak akan jadi tuh. Gitu. Ya Seperti kira-kira yang begitu. Oke, jadi yang paling sering namanya muncul, yang paling sering digandeng justru peluangnya siapa tahu tidak jadi. Karena last minute Iya, pilihan cawapres last minute juga jadi salah satu hal iya. yang mungkin ya Jadi Bang ya. iya banyak kamuflasenya, pura-pura digandeng ini, digandeng itu setahun setelah itu cerai. Ternyata Oke, ada yang disimpan. Gitu. baik. Oke, terima kasih banyak Bang Ya, Ray Rangkuti untuk obrolannya pada kesempatan kali ini. Nanti kita ya, masih akan menantikan banyak kejutan lagi. Namanya dinamika politik kita tidak ada yang tahu begitu ya Bang ya. ya. Baik, terima kasih banyak Bang Rey sekali lagi atas kesempatannya dan program Tribunnews on Focus saya akhiri sampai di situ dulu Tribuners. Nantikan program Tribunnews on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.